Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Danu, Pak Ari? Sehat Pak? Alhamdulillah kabarnya Alhamdulillah sehat. baik, Oke, sehat ya. luar biasa Pak Dodi. Iya. Ketemu lagi ya, udah lama. Iya Pak, Oke, ini katanya Pak Danu mau latihan coaching. Gimana ini Pak? Iya benar Kak? betul sekali Pak Dodi. Oke, Hari oke, ini oke, oke. Bagus-bagus Pak, senang saya dengernya ini. Nah ini rencananya latihan coachingnya ini pengen ngembangkan, ngelatih, kuatkan kompetensi apa ini Pak? eh, saya pikir saya ingin Pak Dodi nanti membantu saya mengamati Pak kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, oke. Saya juga Berarti ingin mengetahui Pak, apakah proses kucing saya ini eh, dalam pilihan kalimatnya nanti itu Pak bisa menggali ide gitu Pak, bisa menggali oke, oke, ide oke. kucing itu Pak Jadi Dodi. ini kompetensi yang pengen dikembangkan adalah kemampuan untuk memberikan pertanyaan berbobot. Terus berarti yang diobservasi gitu sama gitu. Iya Pak. Terus indikatornya ini apa Pak? Nanti In, kalau Pak Danu yang inginkan ini. hmm, apa ya Pak? Kayaknya sih itu ya Pak. Ketika proses kucing ini saya nanti berjalan dengan baik, kemudian kucing juga merasa nyaman, Oh iya 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 iya. kemudian kalimat pertanyaan yang saya ajukan itu nantinya mampu menggali ide koci gitu Pak. Oke oke. Kalimat mampu menggali ide coaching. Sambil saya catat ya Pak ya, biar nggak lupa. Siapa? Iya Pak. Nah ini indikator bahwa ide coach itu tergali nanti apa Pak? Kelihatan dari mana ini nanti? Eh, Mungkin dari itu ya Pak ya. Ketika saya nanti mampu memberikan pertanyaan, yang pertanyaan itu nanti dapat menggali ide dari kunci itu sebanyak 5 pertanyaan Pak. Oke 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 oke. Jadi pertanyaan berbobotnya nggak cuma sekedar satu dua tapi bisa berkelanjutan dan pada akhirnya bisa memberdayakan kekuatan dari coaching ya. Betul sekali Pak Dodi. Oh iya iya iya. Berarti kira-kira kurang lebih 5 pertanyaan ya. C Pak. Oke, ini kalau bisa saya rangkum, saya simpulkan, intinya adalah Pak Danu ingin latihan untuk mengembangkan kemampuan memberikan pertanyaan berbobot, itu juga yang ingin diobservasi, terus nanti indikator keberhasilannya adalah salah satunya diantaranya pertama, coach merasa nyaman, oke. Terus C. yang kedua pertanyaan-pertanyaannya kurang lebih 5 itu pada akhirnya bisa memberdayakan kekuatan dari Koci. Betul Nah, sekali Pak. ini saya ingin konfirmasi dulu ya. Apakah benar memberdayakan kekuatan dari Koci atau potensi dari Koci itu sama dengan misal ketika coachingnya nanti itu coaching untuk menemukan solusi masalah, apakah berarti Koci itu menjadi berdaya, menjadi ketemu potensinya ketika dia bisa memecahkan masalahnya Pak, menemukan solusinya. Iya, kalau menurut Oke, saya memang seperti itu Pak. Jadi oke, oke. kuci si coach bisa memberdayakan kuci ini ketika coach bisa menggali ide-ide dari permasalahan yang dihadapinya, kemudian mampu menemukan solusinya sendiri. Oke, oke. Itu Oke, Pak. Pak. J. Terima kasih. Ini saya catat. Jadi nanti biar jadi pedoman bagi saya untuk bantu Pak Danu untuk mengobservasi dan mengembangkan potensinya. Ya Pak, Jadi, Pak, makasih Pak. ini sakit dimulai nih, bisa nih saya siap menjadi pembantunya Pak Danu ini, pengamat ini, observer ini. J Pak, makasih Pak. Oke. Siap ya Pak Ari? Siap, Pak. Ya.
Selamat siang Pak Danu. Selamat siang Pak Ari. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak Danu. Akhir-akhir ini saat pembelajaran matematika di kelas saya ini kurang diminati oleh peserta didik, Pak. Itu kira-kira apa ya Pak penyebabnya? Jadi gitu ya Pak ya. Sebelum kita lanjut nih Pak, kalau boleh kita buat tujuan dulu. Kira-kira ini Pak Ari ini menginginkan hasil dari percakapan ini seperti apa Pak? Sebenarnya saya pengen mencari solusi Pak. Pengen mencari solusi mengenai pembelajaran matematika saya di kelas agar anak itu bisa menikmati pembelajaran matematika itu. Oke. Jadi Pak Ari di sini ingin menemukan solusi agar anak-anak ini aktif dalam pembelajaran matematika ya Pak ya? Iya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, memangnya anak-anak di kelasnya Pak Ari ini seperti apa ya Pak? Anak-anak di kelas saya itu biasanya cenderung pasif Pak. Kalau apalagi pada waktu pembelajaran matematika itu cenderung pasif. Bila ditanya atau dikasih pertanyaan sama saya sendiri itu atau sama temen ini kurang aktif gitu loh, masih pasif. Terus ada beberapa anak itu kurang bersemangat. Terus lagi untuk keaktifan anak dengan satu dengan yang lainnya itu juga kayaknya kurang pada waktu pembelajaran matematika. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi Pak Ari ini merasa kalau anak-anak itu kayak kurang aktif, kemudian kurang bersemangat gitu ya Pak dalam mengikuti pembelajaran matematika. Kalau boleh diidentifikasi nih Pak, selama ini yang sudah dilakukan Pak Ari dalam mengatasi anak-anak yang tidak aktif tadi atau kurang bersemangat tadi apa ya Pak? Kemarin itu pas pelajaran matematika Pak, terutama pada materi simetri lipat. Pada waktu pembelajaran simetri lipat itu saya mencontohkan anak itu memakai kertas putih saja ya. Nah ternyata anak-anak itu kurang antusias Pak. Itu gimana ya Pak solusinya? Oh, jadi Pak Ari sudah berusaha menyiapkan kertas putih itu tadi ya Pak ya, mungkin untuk tadi mendukung pembelajaran matematika tadi. Namun ternyata itu ya Pak, mungkin belum hasilnya belum terlihat itu ya Pak, terlihat nyata ya. Kira-kira kendalanya apa ya Pak dari tadi apa yang dilakukan Pak Ari? Untuk kendala mungkin apa karena kertas yang hanya kertas putih saja ya Pak yang saya pakai sehingga anak-anak itu kayak kurang antusias gitu loh Pak. Kemudian kira-kira ada hal lain lagi apa enggak Pak yang bisa dilakukan oleh Pak Ari? Kalau yang bisa saya lakukan mungkin saya perlu menyiapkan itu Pak, video mengenai tata cara membuat simetri lipat itu, menentukan simetri lipatnya itu pakai video Pak. Wah, itu keren loh Pak Ari. Rata-rata anak-anak itu pada suka melihat tayangan video. Ya, saya rasa itu luar biasa Pak Ari. Kemudian ada hal lain lagi Pak selain dari pemutaran video? Hal lain itu misalnya saya memberikan gambar yang berwarna atau gambar konkret mengenai bentuk bangun yang dapat dipakai untuk
simetri lipat kayak gitu, kira-kira bisa apa enggak ya Pak? Wah, itu bagus itu Pak Ari. Ya, sepertinya ini sudah mulai ada titik terang nih Pak. Sudah mulai ada titik terang, Pak Ari sudah mampu menyusun rencana tadi supaya tadi pembelajarannya menjadi lebih aktif anak-anak ya. Mungkin bisa dikemukakan refleksinya Pak Ari. Iya Pak, dari yang pembicaraan tadi itu saya bisa menemukan seenggaknya ada 2 solusi tadi ya. Yang pertama saya harus menyiapkan video pembelajaran bagaimana cara menentukan simetri lipat. Untuk yang kedua, saya menyiapkan gambar-gambar konkret yang berwarna agar anak itu bisa menyukai pembelajaran yang akan saya sampaikan seperti itu. Wah, bagus sekali itu Pak Ari. Kalau boleh tahu nih Pak Ari, dari beberapa rencana yang sudah tadi dilakukan Pak Ari itu, kira-kira prioritasnya itu yang mana Pak? Kalau prioritas pertama mungkin di bagian yang pertama tadi ya Pak, cara menentukan banyaknya simetri lipat yaitu dengan cara saya menayangkan video pembelajaran yang mungkin dapat saya ambil dari YouTube atau nanti bisa saya untuk membuat sendiri nanti videonya. Habis itu nanti saya tayangkan pada waktu pembelajaran matematika tersebut. Wah, itu hebat sekali Pak Ari. Ya. Ngomong-ngomong nih Pak, kalau boleh tahu komitmen Pak Ari ini dalam menjalankan rencana tersebut ini, kalau kita boleh kemukakan dengan angka, kira-kira angka mulai dari angka 1 sampai 10 ya Pak. Kira-kira harapannya Pak Ari ini di angka berapa Pak? Kalau pada solusi yang pertama tadi, saya rasa saya bisa di angka 8 Pak, karena baru awal ya Pak. Nanti kalau sudah berjalan insya Allah bisa sampai 10 lah Pak, maksimal seperti itu. Wah, keren itu Pak Ari. Wah, jempol nih buat Pak Ari, mantap. Kira-kira Pak Ari, ini dukungan siapa saja Pak yang dibutuhkan Pak Ari ini agar rencananya Pak Ari ini bisa sukses dan berhasil? Kalau dukungan mungkin karena Pak Danu sendiri juga teman saya di sekolah, ya paling tidak saya harus minta bantuan Pak Danu terlebih dahulu lah, seperti itu. Nanti bila pembelajaran saya kurang ataupun ada kendala, saya kan lebih cepat gitu loh Pak, minta bantuan sama Pak Danu. Wah, siap dong Pak Ari. Saya bangga Pak Ari memiliki rekan seperti Pak Ari ini ya. Sudah selayaknya kita ini berkolaborasi. Itu Pak Ari ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Danu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di kelas saya. Nah, semoga nanti kedepannya saya bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan tepat sehingga anak-anak bisa belajar kembali dengan aktif dan tidak bisa berkolaborasi dengan saya, terutama dengan teman-temannya juga pada waktu pembelajaran matematika. Terima kasih Pak Danu waktu yang sudah diberikannya. Sama-sama Pak Ari. Semoga sukses ya Pak. Semangat. Siap, Pak. Bagus Pak, keren Pak. Makasih Pak Dodi. Mantap.
Oke, tadi saya menyimak dari awal sampai akhir. Lancar Pak, lancar. Kemudian kalau pakai alur Tirta tadi semuanya udah ada, tujuan sudah tadi ditandaskan, disebutkan di awal. Identifikasinya tadi malah banyak banget tadi. Terus Iya Pak. ya, identifikasi hingga mulai rencana aksi itu banyak sekali. Terus terakhir tadi tanggung jawabnya menanyakan tentang komitmen, menanyakan tentang dukungan. Bagus Pak, bagus sekali. Nah ini Pak Danu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kalau menurut sudut pandangnya Pak Danu ini, Siap Pak. ya dari tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ari sebagai coach, kira-kira yang sudah dilakukan sesuai dengan indikator itu apa aja Pak tadi Pak? Indikator yang di awal kita sepakati tadi itu Pak, katanya suasana nyaman paling tidak itu pertama, terus kemudian adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kurang lebih sekitar 5. Kira-kira kalau menurut Pak Danu gimana tadi? Iya Pak Dodi, terima kasih Pak. Menurut saya tadi sesuai dengan indikatornya, tadi harapan saya itu Pak, Goci ini merasa nyaman Pak. Kemudian bisa terlihat dari pertanyaan yang berbobot, yang mampu menggali ide-ide dari Goci ini untuk menemukan masalahnya sendiri. Gitu Pak Dodi. Menurut Pak Danu ini sudah berhasil apa belum ini? Kalau menurut saya ini sudah lumayan berhasil Pak. Nah, kan lumayan Pak. Iya. Sudah berhasil ini. Sudah berhasil ya Pak. Saya melihatnya ini sudah berhasil. Alhamdulillah Jadi, Pak. kalau dari catatan saya, catatan dari observasi tadi berdasarkan apa yang sudah kita sepakati di depan juga. Iya Pak. Pertama kalau suasana nyamannya, rileksnya sudah Pak sangat tercapai. Salah satu ciri utamanya itu saya melihat adalah ketika Pak Ari ini terbuka, jadi menyampaikan permasalahan, kesulitan, kekurangannya juga dengan terbuka, dan itu didukung sama respon Pak Danu yang tanpa judgement, tanpa penghakiman, tidak menyalahkan. Iya Jadi Pak. saya kira sangat bagus. Nah Pak Danu tadi ketika menunjukkan kehadiran penuhnya juga dengan mengangguk-angguk seperti sekarang ini, dengan tersenyum ini, nah itu merupakan respon yang sangat bagus Pak, sehingga membuat Pak Ari yang bercerita itu juga merasa dihargai, jadi semangat lah ceritanya. Iya Pak Dodi. Secara kerileksan sangat oke Pak. Iya, terima kasih Pak Dodi. Oke, kemudian yang saya lihat tentang tadi identifikasi, jadi sebelum lari ke sana, saya tadi juga mencermati bahwa Pak Danu itu beberapa kali merangkum, jadi mengulang kembali apa yang disampaikan Pak Ari. Jadi Pak Danu menggunakan kata-kata kunci yang disampaikan Pak Ari dan disusun lagi dengan bahasanya Pak Danu sendiri, jadi diparafrase. Bagus sekali Pak itu, menunjukkan bahwa Pak Danu memang mendengarkan secara aktif gitu, bukan ngelamun gitu. Terima kasih Pak Dodi. Selain itu juga tadi ada beberapa kali apresiasi, jadi ada pujian atas apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ari usahanya, ada bagus, luar biasa, dan seterusnya. Sangat bagus sekali Pak. Oke, ini Pak, itu Pak beberapa yang saya amati. Terus ini, nah sekarang kita masuk ke pertanyaan berbobot. Di situ Pak Ari tadi pertama itu menanyakan tentang metode, jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ari berkaitan dengan masalahnya, itu satu. Iya Pak. Satu sudah menanyakan itu, kemudian Pak Ari juga menanyakan tentang kendala yang dihadapi oleh Pak Ari selama ini. Pak Danu sudah menanyakan itu. Iya Pak. Kedua, itu pertanyaan berbobot kedua kurang lebihnya. Kemudian ketiganya Pak Danu juga menanyakan tentang alternatif yang mungkin bisa dilakukan oleh Pak Ari berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Bagus sekali Pak, karena pertanyaan itu terutama kalau bagi saya itu pertanyaan yang paling menggugah Pak Ari, jadi membuat Pak Ari bahwa oh ternyata ada alternatif lain, ada jalan keluar lain. Iya Pak. Oke. Terus kemudian
kemudian Pak Pak Danu tadi juga coba menegaskan kembali dengan pertanyaan keempat. Pak Danu menanyakan tentang prioritas, tentang rencana aksi. Kira-kira yang mana yang paling penting, paling urgent akan dilakukan oleh Pak Ari. Jadi Pak Danu sudah menanyakan itu. Bagus Pak, itu membuat Pak Ari jadi makin yakin lah. Terus terakhir itu Pak Danu menanyakan tentang komitmen, tentang tindak lanjut, tentang kira-kira setelah ini apa. Jadi bukan sekedar ngobrol-ngobrol yang tanpa hasil. Pak Danu tadi juga mencoba memastikan bahwa Pak Ari akan menindaklanjutinya, dan Pak Danu tadi juga bersedia untuk membantu Pak Ari. Tadi kan sudah sepakat juga. Lewat dukungan tadi ya Pak ya? Iya. Sangat bagus. Terima kasih Pak Dodi. Kalau dari catatan hasil observasi saya, berdasarkan data itu, tadi kita sepakati kurang lebih 5 pertanyaan. Ya Pak Danu menyebutkan, ya ini lebih dari 5 Pak. Kalau disampaikan apakah ini lumayan berhasil, salah Pak, bukan lumayan berhasil, sangat berhasil. Ya Pak, makasih Pak. Bagus sekali Pak. Nah, sekarang ini pertanyaan bagi saya, jadi kalau perkara coaching hari ini saya kira coachingnya berhasil ya, sangat bagus, dan terutama bukan sekedar jumlah pertanyaannya, tapi pertanyaan tersebut bisa membantu Uji, membantu Pak Ari menemukan solusi masalah. Itu yang lebih penting lagi. Dan yang membantu adalah Pak Danu, yang menemukan sendiri adalah Pak Ari. Oke, pertanyaan saya mungkin lebih kira-kira ini Pak Danu. Selanjutnya, kalau misalkan ada kesempatan untuk coaching lagi, untuk latihan lagi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan, ingin dikuatkan selain yang tadi? Yang pengen saya kembangkan lagi mungkin itu Pak, mendengarkan aktif Pak. Oh iya. Iya Pak. Ya benar sekali Pak. Ya nanti itu kita bisa latih bareng-bareng sama-sama. Saya yakin Pak Danu juga pasti sudah bisa, sudah mampu. Siap Pak, makasih Pak. Namanya orang ya, nggak ada cukuplah untuk belajar. Dimantapkan ya Pak ya. Belajar. Ya. Oke, terima kasih Pak Danu, Pak ya, Pak Ari Dodi, atas kesempatannya. Saya senang sekali karena kita latihannya hari ini sangat luar biasa. Saya belajar juga dari Pak Danu dan Pak Ari. Kapan-kapan lain waktu Pak Danu dan Pak Ari ini ganti bantu saya lah. Saya diajari banyak hal ini. Siap Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi ya. Terima kasih atas bantuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.